Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok Sheffield 19 akan berbicara mengenai kasus yang sayangnya masih sering terjadi di Indonesia. Hal itu adalah pelecehan seksual. Selama bertahun-tahun, hal ini tetap meningkatkan tanpa hentinya. Oleh sebab itu, kita harus membuat lebih banyak orang sadar atas kasus-kasus ini dan mengusulkan solusi bersama. Kelompok kami percaya bahwa jika lebih banyak anggota masyarakat Indonesia menyadari betapa serius kasus-kasus ini, tidak hanya akan orang diajarkan untuk tidak melakukan aksi pelecehan seksual, akan juga terjadi sanksi yang berat untuk para pelaku. Kami ingin semua penonton untuk tahu bahwa pelecehan seksual adalah aksi yang sungguh sangat amat immoral dan tidak manusiawi, sebab setiap manusia berhak atas privasi badan diri mereka sendiri dan sepatasnya diperlakukan sebagai sesama manusia yang harus dihormati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasus pelecehan seksual adalah kasus yang terkait dengan perlakuan seseorang terhadap orang lain, terutama lawan jenis dengan kekerasan seks seperti perkosaan dan tindakan pelampiasan nafsu birahi. Hal ini bisa terjadi dengan atau tidak dengan kontak fisik. Tetapi pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai macam tipe seperti pelecehan secara verbal, fisik, dan juga visual. Nah, pelecehan seksual dari semua macam tipe ini adalah aksi seksual yang tidak diinginkan oleh pihak yang menerima aksinya. Orang tersebut tidak menginginkan hal seksual tersebut dan merasa terganggu olehnya. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. Contohnya, jika aksi seksual tidak diinginkan tersebut itu terjadi secara fisik, ini bisa melalui pelaku menyentuh pakaian atau memegang tubuh orang kedua tanpa seizinnya. Untuk pelecehan seksual secara verbal, pelakunya dapat mengucapkan hal-hal seksual seperti memberi komentar seksual terhadap pakaian atau penampilan orang tersebut. Terakhir, ada tipe pelecehan seksual secara visual yang bisa terjadi dengan contohnya pelaku pelecehan yang menatap badan seseorang secara seksual dan mengirim foto atau video yang bersifat seksual atau menunjukkan hal kelamin mereka tanpa keinginan atau izin orang yang menerima media tersebut. Sayangnya sampai sekarang, pelecehan seksual masih merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Dilansir dari kompas.com, sepanjang tahun 2021 terdapat lebih dari 6.500 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Bahkan, jumlah ini pun masih belum 100% akurat. Masih ada beberapa orang-orang yang belum berhasil ditangkap. Hal ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai sosial dan moral. Para pelaku tidak memandang usia dan bisa menargetkan siapa aja, bahkan anak kecil yang masih belum tahu apa-apa. Orang-orang dari berbagai umur dan jenis kelamin bisa saja dijadikan target. Maka dari itu, kita harus selalu waspada akan bahayanya pelecehan seksual. Selain itu, kasus pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka penting sekali untuk selalu berhati-hati, terutama di Indonesia di mana jumlah kasusnya masih sangat banyak. Mengingat bahayanya pelecehan seksual, ketika dihadapkan dengan situasi ini, korban biasanya terdiam dan enggan melapor ke pihak berwenang. Ini bisa jadi dikarenakan korban tidak ingin ketahuan dan ingin berusaha mempertahankan harga diri masing-masing. Atau juga bisa karena mereka diancam oleh pelaku. Jika pelecehan seksual terus terjadi tanpa adanya pelaporan kepada pihak berwajib, maka kasusnya akan terus terjadi dan tidak akan bisa diatasi. Penyebab dari sexual harassment datang dari beberapa faktor. Namun, penyebab utama dari sexual harassment datang dari dalam pikiran masing-masing pribadi. Kekerasan seksual sesungguhnya terjadi dimulai dari adanya cara berpikir yang tidak dijaga dan tidak beretika, sehingga menyebabkan salah satu pihak dijadikan objek seksual. Dan kerap kali kita dengar korban dari kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak yang sangat disayangkan. Mereka seringkali disalahkan dalam kasus sexual harassment tersebut. Akibatnya, korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi terhadap mereka. Masih minim edukasi mengenai seks, kekerasan seksual, dan pergaulan bebas membuat sexual harassment sering terjadi di kalangan anak muda. Edukasi mengenai hal-hal berhubungan dengan seks masih sering dianggap tabu
Hal ini akan menyebabkan kurangnya pendidikan seks sejak dini. Edukasi mengenai seks sangat penting untuk diajarkan sejak dini agar anak mengetahui seluruh anggota tubuhnya, apa fungsinya, bagaimana cara merawatnya, dan etika dengan sentuh serta orang lain terhadap anggota tubuh mereka, sehingga anak mengetahui batasan anggota tubuh mana saja yang boleh disentuh terhadap orang lain. Penyebab yang terakhir, pelaku tidak mempunyai iman yang kuat. Karena jika mereka memegang suatu agama dan menjalani hidup berlandaskan ajaran agama, pasti tidak akan menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual dan tidak menjadikan orang yang tidak bersalah menjadi korban. Akibat dari sexual harassment yang pertama itu, korban bisa tertular oleh penyakit kelamin atau yang bisa disebut dengan STD, Sexual Transmitted Disease. Jadi korban pelecehan seksual itu berpotensi terkena penyakit kelamin menular dari pelaku, biasanya melalui kontak kelamin. Jadi kekerasan seksual ini bisa menyebabkan korban tertular bakteri atau virus yang dimiliki oleh pelaku. Lalu yang kedua itu trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi juga tidak sedikit dari korban sexual harassment ini yang memiliki PTSD. Biasanya disebabkan oleh rasa takut, cemas, dan trauma yang berlebihan. Dan dari PTSD ini mereka biasanya memiliki 3 serangan. Serangan cemas yang berlebihan, gangguan makan, atau disosiatif. Jadi disosiatif itu para korban menjauhkan diri dari lingkungan. Dan juga tidak sedikit dari korban yang menyakiti diri mereka sendiri karena mereka merasa bersalah dengan diri mereka, kayak kenapa sih kok aku yang jadi korban? Nah, mereka melampiaskannya itu dengan menyakiti diri mereka sendiri. Lalu akibat yang ketiga itu ada menyebabkan kehamilan. Dampak buruk lainnya dari sexual harassment itu adalah menyebabkan kehamilan bagi si korban. Nah, karena kehamilannya itu merupakan suatu kehamilan yang tidak diinginkan, maka korbannya itu cenderung untuk melakukan tindakan aborsi. Nah, aborsi sendiri itu sangat berbahaya karena apabila korban dari sexual harassment itu melakukan aborsi lalu gagal, itu akan menyebabkan kerusakan pada fisik bagi korban pelecehan seksual dan juga pendarahan, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Lalu yang keempat itu akibatnya adalah bunuh diri. Banyak korban dari sexual harassment yang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka karena mereka merasa malu dan juga depresi dengan apa yang terjadi dengan diri mereka. Maka dari itu sebaiknya orang-orang terdekat dari para korban sexual harassment itu mendampingi korban dari sexual harassment itu sehingga mereka tidak depresi berlebihan dan juga mengambil tindakan yang tidak diinginkan. Ada beberapa cara untuk pencegahan supaya pelecehan seksual tidak terjadi. Ini adalah hal yang tidak pasti, tetapi kita semua bisa mencoba untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Beberapa contoh untuk cara pencegahan adalah untuk belajar membela diri secara fisik. Jadi kita bisa belajar untuk keluar dari situasi di mana ada suatu aksi pelecehan seksual dapat terjadi. Lalu kita harus selalu mencoba untuk menghindari tempat-tempat yang sepi, atau bawalah seorang teman untuk menjaga kami ketika kami sedang menjalankan jalan yang sepi. Juga kita harus lebih waspada dengan lingkungan sekitar kami jika ada seseorang yang mengikuti kami atau sesuatu hal yang kita lihat adalah suatu hal yang bahaya di lingkungan kami. Jadi kita juga harus terlihat kuat dan percaya diri supaya kita tidak memberi kesan bahwa kita lemah dan mudah diincar oleh para pelaku. Kasus sexual harassment memang adalah suatu masalah yang serius di Indonesia, terutama karena angkanya cukup tinggi dan tidak mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Untuk meminimalisir setiap dampak negatif yang ada, maka sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui jalan yang harus kita jalani ketika mengalami kasus ini. Kasus pelecehan seksual adalah masalah yang serius di Indonesia, terutama karena angkanya yang cukup tinggi dan tidak mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk minimalisir hal-hal negatif yang akan terjadi bagi korbannya, kita harus mengetahui langkah-langkah apa yang bisa kita ambil setelah kita
mendapati diri kita dilecehkan oleh orang lain. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan dan yang paling utama adalah menerima kenyataan hal tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi kenyataan tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dengan psikolog dan melakukan berbagai kegiatan yang bisa kita melupakan hal-hal tersebut. Karena hanya dengan melupakanlah hal tersebut, kita bisa menjauhkan diri kita dari stres dan penyakit-penyakit pikiran lainnya. Kemudian, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah setelah kita bisa menerima kenyataannya, kita melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang masalah yang kita alami. Karena dengan melaporkan kepada pihak berwajib akan melakukan penindakan terhadap pelakunya dan akan membuat mereka jerah. Bukan hanya mereka, tetapi mereka juga yang punya niatan untuk melakukan pelecehan seksual. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah berhenti menyalahkan diri kita bahwasanya pelecehan tersebut terjadi karena kesalahan kita. Sering sekali rasanya korban pelecehan seksual seringkali menyalahkan dirinya sendiri karena kejadian tersebut. Mereka menganggap bahwasanya kejadian tersebut terjadi karena mereka menggunakan pakaian yang tidak pantas untuk dikenakan. Mereka menggunakan rok pendek atau rok mini ke kantor atau baju yang belahan dadanya terbuka. Karena itu, mereka berpikir bahwa itu semua menjadi penyebab utama mereka dilecehkan oleh orang lain. Sebenarnya tidak. Penyebab utama mereka dilecehkan adalah karena dari orang yang melecehkan mereka sendiri. Mereka mempunyai pikiran yang tidak baik sehingga mereka melakukan yang tidak baik tersebut. Dalam hal ini, pelaku pelecehan dengan melecehkan Anda dengan alasan apapun, merekalah yang tetap salah pada kasus ini. Dan ingat bahwasanya bukan seutuhnya salah diri Anda sendiri. Jadi Anda harus meringankan beban pikiran Anda. Jangan berpikir bahwasanya pelecehan seksual terjadi karena kesalahan Anda seutuhnya, dan terus berjuang. Setidaknya Anda akan tahu dengan terus berjuang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan diperoleh nantinya. Jadi penjelasan tadi merupakan penjelasan singkat atas pengertian fakta-fakta yang ada, penyebab terjadi, akibat, dan juga solusi atau cara menangkal sexual harassment. Sangat disayangkan sekali bahwa kasus pelecehan seksual masih sering terjadi. Maka dari itu kami ingatkan sekali lagi bahwa seberapa pentingnya wawasan kita terhadap sexual harassment. Sekian mungkin info yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan sampai jumpa lagi.